Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan Kemah Ramadan di Masjid Abdurrahim Lanut Mulyono TNI AU di Juanda dengan mengangkat topik adab di dalam masjid. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkesempatan untuk melaksanakan Qiyam Ramadan di Masjid Abdurrahim yang ada di Lanut ini. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan dengan berkahnya Ramadan, dengan ampunan dari ampunan Allah, karena sesungguhnya Ramadan ini adalah bulan penuh berkah dan penuh dengan ampunan. Segala apa yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ingkang dahat kinurmatan yang terhormat dan kami hormati, saya dikasih topik tentang adab berada di dalam masjid. Apa itu masjid? Masjid itu dari kata sajadah yasjudu masjidan, tempat kita bersujud. Masjid itu disebut dengan rumah Allah, satu tempat yang kita gunakan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid ini adalah satu yang dijanjikan dari 7 golongan. Sekali lagi, satu tempat yang dijanjikan dari 7 golongan yang dirindukan surga oleh Allah. Yang oleh Allah sendiri, bahwa orang-orang yang hatinya rindu, sekali lagi, orang-orang yang hatinya rindu mengunjungi masjid, maka orang ini adalah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sahih Bukhari hadis 660, diriwayatkan pula Imam Muslim di Sahih Muslim hadis 1031, bahwa sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang Allah akan menaungi 7 golongan itu fi dhillihi, dalam naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada satu naungan pun kecuali naungan Allah. Dan satu naungan Allah ini akan Allah berikan di padang mahsyar tatkala manusia dibangkitkan di alam barzah. Maka sebagai kita orang yang beriman, bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanya sangat singkat. Dan itu dipertegas oleh Allah di dalam surah Al-Hajj, wa inna yauman inda rabbihim ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah berarti satu hari di akhirat, ka alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dari apa yang kamu hitung semua, yaitu hitungan manusia di dunia. Berarti kehidupan kita di dunia ini betul-betul sangat singkat. Kenapa? Kalau kita hitung-hitung 1000 dibagi 24, berarti satu hari itu adalah 24 jam, berarti satu jamnya, berarti ngitungnya adalah 1000 dibagi 24, maka 1 jam itu setara dengan 42,67 tahun. Kalau kita dikasih usia 63 tahun, maka itu hanya kurang lebih sekitar 1,5 jam atau 90 menit, seperti orang yang bermain sepak bola. Kalaupun ditambah lebih daripada itu, maka jika kemudian dalam babak final draw, maka akan ditambah 15 kali 2, berarti ditambah 30 menit atau 120 menit. Itu berarti setara dengan umurnya adalah 87 tahun. Orang umur 87 tahun itu sudah, tubuh sudah mulai loyo, akal sudah mulai agak pikun dan sebagainya, kecuali orang yang mempunyai kekuatan. Artinya apa? Kehidupan kita di dunia ini betul-betul amat singkat. Maka ketika apa yang kita cari dalam hidup ini, maka ada hidup sesudah hidup di dunia ini. Sesudah hidup di dunia ini masih ada kehidupan alam barzah, masih ada kehidupan yaumul ba'si,
di mana manusia dibangkitkan, masih ada yaumul hisab, di mana manusia dihitung amal perbuatannya, masih ada yaumul mizan, di mana manusia akan ditimbang amal baiknya. Maka tentu perjalanan begitu panjang sampai di titik mana antara surga dan neraka dan surga ada namanya titian. Maka sebelum itu manusia ketika dibangkitkan di hari kiamat, ketika sang malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, sangkakala yang pertama manusia dimatikan semua, dihancurkan semua alam kehidupan dunia ini, maka ditiupkan sangkakala yang kedua, maka di saat itulah manusia dibangkitkan dari alam barzahnya dan kemudian dibangkitkan sesuai dengan kondisi amal. Di saat itu panasnya luar biasa di dalam satu riwayat, maka saking panasnya kulit-kulit ini akan meleleh seperti lilin kena api. Saking panasnya, dan Allah akan memberikan naungan dan tidak akan merasakan panasnya padang mahsyar. Adalah salah satunya adalah seorang laki-laki, seseorang yang hatinya rindu ke masjid. Maka sungguh saya secara pribadi bahagia dengan banyaknya anak, orang tua ngajak putra-putrinya untuk ke masjid, diajak untuk bersama-sama ibadah dalam rangka apa? Menyentuhkan kecintaan dan kerinduan ke masjid. Cuma satu hal, karena ini adalah rumah Allah, maka tentu ada tata krama, sopan santun, adab berada di rumah Allah seperti ini. Apa sopan santun yang pertama? Sopan santun yang pertama adalah sebelum masuk ke masjid adalah berwudu dulu. Berarti wudunya itu di rumah, bukan wudunya di masjid. Wudu di masjid itu hanya ketika dalam perjalanan ternyata batal. Apa buktinya? Man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, tsumma kharaja ilal musalla, maka kemudian dia keluar menuju masjid. Berarti ini bahwa sebelum ke masjid ambil wudu dulu di rumah. Tsumma kharaja ilal musalla, kemudian dia keluar menuju ke masjid, lam yahtu khatwatan, maka tidak ada satu langkah pun illa rufiat lahu darajatan, kecuali setiap langkah itu akan diangkat derajatnya, wa huta biha anusayiatan, dan akan dihapus dosanya. Dan orang yang keluar itu adalah la yahruju illa shalah, dia keluar ke masjid itu kecuali hanya untuk melaksanakan sholat. Setelah ada di masjid, apa yang kita lakukan? Maka kita lepas sandal kita yang kiri. Tapi ketika melepas sandal yang kiri, maka sandal yang kiri itu kaki tetap apa? Berdiri di atas sandal yang kiri. Kemudian setelah itu melepas sandal yang kanan, kaki kanan melangkahkan kaki atau menapakkan kaki di masjid. Jadi begitu sandal dilepas, maka kemudian setelah melepas sandal, maka yang dilepas mana dulu? Kalau pakai kanan dulu, kalau ngelepas kiri dulu. Nah, kalau ngelepas kiri dulu berarti setelah sandal kiri dilepas, maka manceknya bahasa Indonesia itu apa? Menginjaknya, kaki kiri diinjakkan di sandal kiri. Setelah itu sandal kanan dilepas karena kaki kanan dilangkahkan ke masjid. Setelah melangkah ke masjid, doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Apa artinya? Ya Allah, bukalah pintu rahmatmu kepadaku. Maka melangkah dengan pelan, tidak usah berlari-lari, melangkah dengan pelan, seakan-akan kita ini menghadap Allah. Tahu Allah? Pelan-pelan. Jangankan menghadap ke Allah, wong misalkan ada prajurit dipanggil komandan, kira-kira pentalitan mboten? Misalnya komandan memanggil jenengan, misalnya jingkrak napa mboten? Mboten. Wong dipanggil komandan mawon harus sopan kok, apalagi yang memanggil itu Allah. Maka masuk masjid dengan pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah berlari. Setelah itu sopan santunnya adalah sholat tahiyatul masjid, usolli sunnatat tahiyatul masjid. Apa?
saya niat sholat menghormati masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid, maka niat nawaitu i'tikafan fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Namanya i'tikaf itu adalah berdiam diri. Sekali lagi, namanya i'tikaf itu berdiam diri. Kalau sudah berdiam diri, maka yang boleh guyon hanya anak-anak yang belum mumayyiz. Anak-anak yang belum mumayyiz itu belum bisa membedakan. Anak yang belum TH itu loh. Jadi itu ada anak kecil itu belum TK itu wajar, tidak apa-apa, karena riang mereka itu adalah celoteh. Karena celoteh anak itu adalah riangnya malaikat. Tapi kalau anak sudah kelas 1, kelas 2, kemudian ada orang sholat rame, ini orang tua patut untuk mendampingi, didampingi, jangan dilepas. Kenapa? Kalau sampai ganggu yang lain, orang tuanya yang menanggung. Tapi kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk apa? Untuk membimbing anak supaya rindu ke masjid. Kenapa? Kalau anak sudah tidak rindu ke masjid, rindunya kemana? Ke warkop, ke kafe, tambah bahaya. Gak bahaya tak? Ya bahaya banget. Tambah bahaya kalau sudah tidak rindu ke masjid tapi rindunya ke kafe. Secara otomatis saya melihat anak-anak di TPQ itu sudah kelas 5, kelas 6, kelas 1 SMP itu susah untuk masuk ke TPQ. Padahal tidak ke masjid, katanya apa? Katanya sinau bareng atau simbar, tapi sinau barengnya di kafe, di warkop, di warnet dan sebagainya. Itu justru tambah bahaya. Maka justru menanamkan anak ke masjid ya seusia ini. Nah, ini kewajiban takmir adalah ketika anak ini sudah mumayyiz memasuki balik, maka buatkan wadah namanya remaja masjid. Agar apa? Semakin mantap rindunya ke masjid. Maka dengan demikian kita yang sepuh ini udah tinggal apa? Tinggal melanjutkan generasi untuk rindu ke masjid. Buat apa kita membangun masjid besar-besar tapi lama-lama tidak ada yang jamaah? Maka sebetulnya tanda-tanda kiamat itu adalah orang berlomba-lomba membesarkan masjid, tapi masjid itu seperti sangkar burung yang burungnya tidak ada. Hanya besar masjidnya tapi jamaahnya tidak ada. Tapi alhamdulillah wa syukrulillah, Masjid Abdurrahim ini masih jauh dari kiamat. Kenapa? Karena penuh ini. Penuh artinya apa? Ini tanda-tanda bahwa penghuni di komplek ini adalah termasuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan dengan kerinduan kita ke masjid ini menambah kita untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan selama azan ini panjenengan bisa memperbanyak zikir, karena antara azan dan iqamah itu adalah waktu mustajabah untuk berdoa. Jadi setelah niat nawaitu i'tikafan fil masjidi, perbanyaklah zikir antara azan dan iqamah, karena waktu antara azan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Manakala anaknya masih butuh bimbingan, mohon kepada Allah. Yang sekolah mudah-mudahan lancar sekolahnya, yang mondok lancar mondoknya, yang kuliah lancar kuliahnya, yang lulus kuliah saatnya bekerja kita doakan mudah-mudahan mendapatkan pekerja yang barokah. Yang saatnya menikah mudah-mudahan ketemu jodohnya yang mampu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, di mana saat antara adzan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Dengan demikian maka masjid ini betul-betul mampu menggetarkan jiwa yang tenang, kerinduan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Walafikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas atensi Anda untuk nonton channel ini.
Bagi Anda yang baru bergabung, sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.